Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vena Petricia, MPM 20022. Baiklah, saya akan menyampaikan tugas epidemiologi penyakit tidak menular. Soal yang pertama yaitu jelaskan penyakit tidak menular. Penyakit tidak menular yaitu penyakit yang bukan disebabkan oleh bakteri, kuman, atau virus. Soal yang kedua, mengemukakan, menjelaskan, serta contoh penyakit tidak menular dengan penyakit menular. Yang pertama yaitu penyakit tidak menular. Penyakit tidak menular seperti yang dijelaskan pada nomor 1 tadi, yaitu penyakit yang bukan disebabkan oleh infeksi kuman, virus, atau bakteri. Selain itu, penyakit tidak menular juga penyakit yang tidak bisa ditularkan dari orang ke orang. Adapun penyakit yang bukan disebabkan oleh infeksi kuman, termasuk penyakit kronis degeneratif seperti penyakit jantung, stroke, diabetes mellitus, kanker, penyakit paru obstruktif kronik, cedera, dan gangguan indera fungsional. Penyakit yang disebabkan oleh perilaku dan lingkungan yang tidak sehat. Selain itu, penyakit tidak menular juga penyakit yang disebabkan oleh perilaku dan lingkungan yang tidak sehat. Adapun jenis penyakit tidak menular berdasarkan sistem dan organ tubuh. Yang pertama, penyakit keganasan seperti penyakit kanker. Yang kedua, penyakit endokrin, nutrisi, dan metabolik. Yang ketiga, penyakit sistem saraf. Yang keempat, sistem pernafasan. Yang kelima, penyakit sistem sirkulasi. Yang keenam, penyakit mata, dan lain-lain. Ada pencegahan penyakit tidak menular, yaitu yang pertama perilaku hidup sehat, yang kedua lingkungan yang sehat, dan yang ketiga menjaga kondisi tubuh. Selanjutnya, apa itu penyakit menular? Penyakit menular yaitu penyakit yang disebabkan oleh infeksi yang dapat menular ke manusia, yang mana disebabkan oleh agen biologi seperti virus, bakteri, jamur, dan parasit. Kebalikan dari penyakit tidak menular tadi. Faktor fisik atau kimia penyakit menular ini bukan disebabkan oleh faktor fisik atau kimia. Ada jenis penyakit menular berdasarkan cara penularannya, dikelompokkan menjadi dua, yaitu yang pertama penyakit menular langsung dan yang kedua penyakit tular vektor dan binatang pembawa penyakit. Yang pertama tadi penyakit menular langsung. Contoh penyakitnya seperti difteri, polio, campak, rubella, influenza, HIV, dan lain-lain. Yang kedua, penyakit tular vektor dan binatang pembawa penyakit. Contoh penyakitnya seperti malaria, DBD, kecacingan, dan lain-lain. Ada penanggulangan penyakit menular, yaitu adanya upaya kesehatan yang mengutamakan aspek promotif dan preventif yang ditujukan untuk menurunkan dan menghilangkan angka kesakitan, kecacatan, dan kematian, membatasi penularan serta penyebaran penyakit agar tidak meluas antar daerah maupun negara, serta berpotensi menimbulkan kejadian luar biasa atau wabah. Soal yang ketiga, mengemukakan dan menguraikan riwayat alamiah penyakit tidak menular. Terlebih dahulu kita mengetahui apa itu sehat dan sakit. Sehat yaitu kondisi yang ideal secara fisik, psikis, dan sosial, tidak terbatas pada keadaan bebas dan penyakit atau cacat. Dan selanjutnya apa itu sakit? Sakit yaitu
pola respon yang diberikan oleh organisme hidup terhadap beberapa bentuk inovasi benda asing atau terhadap cedera yang mengakibatkan berubahnya fungsional normal organisme. Ada tahap perjalanan penyakit alamiah. Yang pertama, prepatogenesia, yang kedua patogenesa. Patogenesa ini ada beberapa tahap. Yang pertama tahap inkubasi, yang kedua penyakit dini, yang ketiga penyakit lanjut, dan yang keempat tahap akhir penyakit. Riwayat alamiah juga dapat dikatakan sebagai deskripsi tentang perjalanan waktu dan perkembangan penyakit pada individu, dimulai sejak terjadinya paparan dengan agen kasual hingga terjadinya akibat penyakit, seperti kesembuhan atau kematian tanpa terinterupsi oleh suatu intervensi preventif maupun terapeutik. Selain itu, riwayat alamiah juga merupakan proses perkembangan suatu penyakit tanpa adanya intervensi manusia atau campuran tangan medis. Soal yang keempat, mengemukakan dan menjelaskan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap penyakit tidak menular. Penyakit tidak menular berhubungan dengan genetik, lingkungan, dan yang paling penting yaitu gaya hidup sehat seperti merokok, konsumsi alkohol, pola diet yang buruk, dan kurangnya aktivitas. Merokok, efek dari berbahaya dari merokok terhadap kematian yang disebabkan oleh kanker, penyakit kardiovaskular, dan penyakit pernafasan kronis. Yang kedua, konsumsi alkohol. Alkohol yaitu merupakan zat psikoaktif dengan memproduksi substansi yang membuat ketergantungan ke pengkonsumsinya. Yang ketiga, pola makan yang buruk. Konsumsi cukup buah dan sayur mengurangi timbulnya penyakit kardiovaskular, kanker perut, dan kanker kolorektal. Selanjutnya yaitu kurangnya aktivitas fisik. Aktivitas fisik yang tidak memadai merupakan satu dari 10 faktor risiko utama kematian global. Selain itu, aktivitas fisik yang teratur mengurangi risiko penyakit jantung, diabetes, kanker payudara, dan kanker kolon. Aktivitas fisik juga dapat mengurangi risiko stroke, hipertensi, dan depresi. Sekian penyampaian tugas dari saya. Kalau ada salah dan janggal saya mohon maaf. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.